Halo semuanya, saya rasa banyak orang telah mencoba jenis es krim Snickers ini. Hari ini kita akan memasaknya, hanya saja ukurannya sangat raksasa. Tapi pertama-tama mari kita pelajari yang asli, oleh karena itu kita cetakkan. Dari luar seperti hanya sebatang coklat. Mari kita lihat isinya. Jadi lapisan pertama coklat susu, lalu lapisan kacang dengan karamel, dan lapisan terakhir es krim dengan coklat dan pasta kacang. Mari kita rasakan. Ya, itu hanyalah kombinasi yang luar biasa. Mari kita mulai dengan masak dengan es krim. Susu bubuk sering digunakan di pabrik. Jadi kita akan melakukan hal yang sama. Kita kumpulkan, mengukur jumlah yang tepat pada timbangan. Kita butuhkan 3,5 kg. Tuang susu bubuk ke dalam baskom pertama. Dan 3,5 kg lagi di baskom kedua. Di sini juga ada sedikit kokoa, sehingga warna es krim seperti aslinya. Anda juga butuhkan gula, itu juga perlu diukur dengan timbangan. Anda harus mendapatkan 4,5 kg. Tuang ke dalam baskom pertama. Lalu ukur jumlah gula yang sama. Lalu tuangkan ke dalam baskom kedua. Tapi sekarang Anda membutuhkan banyak air, 70 liter. Agar lebih mudah mengaduk, pertama-tama tuangkan setengah air dari semua air. Dan campurkan bubuk kering dengan air setongkat sampai Anda mendapatkan. Di sini Anda lihat semacam kakao dingin. Lalu ulangi terus yang sama dengan baskom kedua. Saat semuanya sudah tercampur rata, tuangkan air yang tersisa. Untuk menambah kandungan lemak campuran, tambahkan krim 33%. Sekarang kita butuhkan santan dan guaran. Mereka akan membuat campuran lebih kental dan membuat es krim yang lebih enak. Kita ukur 115 gram setiap bubuk. Campurkan bersama-sama. Dan tuangkan campuran secara bertahap, sambil mencampurnya dengan mixer. Bubuk ini perlu dicampur dengan sangat hati-hati agar tidak ada gumpalan. Dan jika semuanya dilakukan dengan benar, adonan mulai menebal. Batch pertama sudah siap, mari beralih ke yang kedua. Kita juga tuangkan santan, guaran, (20 menit pengadukan) dan adonan menjadi sangat kental. Saatnya masukkan es krim ke dalam freezer. Kita tinggalkan di sini sepanjang hari. Pada hari ketiga, kita membutuhkan banyak kacang. Ini 50 kg. Kacang ini dikupas, tapi mentah. Jadi kita akan menggorengnya. Kita tuang hampir kuali penuh. Dan nyalakan gas. Sekarang perlu diaduk seperti kacangnya agar digoreng meratas.
Lalu 30 menit dipanggang, baunya mulai sangat enak. Seperti kacang, bahkan ada di sini. Oleh karena itu, kacang tanah batch pertama sudah pasti siap. Tuang ke dalam panci. Selesai. Dan kita mengisi kuali dengan kacang mentah berikutnya. Dan goreng juga. Jadi kita goreng semua 50 kg. Komposisi es krimnya termasuk kasa kacang. Oleh karena itu, kita masukkan kacang goreng ke dalam alat ini. Batu gilingan batu secara bertahap. Dan karena minyak yang dilepaskan, adonan menjadi lembab. Dan kita tambahkan lebih banyak. Alat ini akan menggiling kacang selama 2 jam. Oleh karena itu, diperoleh oleh pasta kacang. Dan untuk membuat yang manis, tambahkan sirup jagung. Dan tuang pasta kacang yang sudah halus sempurna ke dalam mangkuk. Secara total, kita buat 3 wajan. Mangkuk terisi penuh. Kita pergi ke es krim kita. Dan lihat, bahwa sepanjang hari, es krim ini hampir tidak bisa dimakan. Tuang setengah dari pasta kacang ke dalam sete baskom. Dan campurkan ke dalam es krim dengan mixer besar. Ngomong-ngomong, ini juga akan mengeluarkan gemblong udara, sehingga es krim menjadi lebih subur. Kita biarkan membeku. Sementara itu, kita siapkan cetakan untuk es krim snack raksasa. Dinding bagian dalam disiram dengan minyak dan langsung diolesi. Sekarang lembaran perkamen direkatkan dengan sempurna ke dinding dan jumlah lipatannya akan minimal. Ratakan perkamennya. Kita angkat dindingnya dan berbagi perkamen dengan selotip. Dinding pertama sudah siap. Demikian pula Anda perlu menyiapkan sisanya. Kita letakkan kayu lapis di film makanan bagian bawah, dan juga masang dinding dan tutup kunci ratakan. Lalu kita tutup. Selesai. Saat mencairkan coklat susu, batch pertama yaitu 10 kilo. Aduk secara berkala agar coklat ini meleleh secara merata. Dan 1 jam kemudian, semuanya sudah siap. Kita ambil kapasitas gastronya dan tuangkan ke dalam coklat ke bagian bawah. Jangan lupa kerok sisa-sisa temboknya, minimal ada 1 kg coklat. Dan olesi coklat di bagian bawah dengan spatula besar. Keesokan harinya, coklatnya membeku, dan es krim kita juga tadi. Anda perlu mencampurnya untuk terakhir kali, agar gelembung udara tetap tercampur untuk kemegahannya.
Selesai. Mumpung bentuknya masih kosong, ringan, kita pindahkan ke freezer. Kita ambil es krimnya dan pindahkan ke cetakan. Ratakan lapisan es krim dengan hati-hati. Dan tutup freezernya. Untuk karamel, tuangkan 5 liter susu dalam panci terlebih dahulu. Dan taruh di atas kompor untuk panaskan dengan daya minimum. Sekarang Anda perlu memeras 7,5 kg sirup jagung ke dalam panci besar. Kita letakkan wajan di atas kompor dan kita tidurkan 30 kg gula. Tuang 4 liter air di atasnya dan aduk hingga semua gula menjadi basah. Selesai. Anda bisa nyalakan kompor dan tutup pancinya dengan penutup agar lebih cepat panas. Saat karamel mendidih, kita lepas tutupnya, lalu pasang termometer. Masak karamel hingga 144 derajat. Sekarang kita butuhkan banyak mentega. Kita cetakkan. Ada 5 kg di blok ini dan kita butuhkan 4.200. Oleh karena itu, kita potong. Lalu potong sisanya menjadi kubus besar. Lalu letakkan ke dalam karamel. Sekarang minyak ini perlu dicampur dengan karamel. Kita tuangkan 6 liter susu panas. Dan campurnya dengan karamel. Saat ini karamel sudah siap. Tuangkan setengah ke dalam panci lain. Dan tutupi semua kacang panggang. Campur semua ini dengan tongkat sampai karamelnya menyemproti kasing. Selesai. Kita pergi ke freezer. Dan masukkan adonan ini ke dalam cetakan dengan tangan kita.
Panci pertama sudah dikosongkan, jadi kita bawa yang kedua dan terus mengisi cetakan karamel dengan kacang. Ratakan karamel dengan hati-hati. Kita biarkan semuanya, akhirnya membeku dalam semalam. Keesokan harinya kita keluarkan. Lalu kita bukakan. Kita tidak membutuhkan kerangkanya lagi, jadi kita lepaskan. Lalu tutup kembali cetakan. Tuang susu coklat ini ke dalam mermetnya. Dan lelehkan. Tapi kali ini kita membutuhkan coklat yang lebih cair. Oleh karena itu, tuangkan segelas minyak. Lalu aduk. Sekarang coklat adalah yang kita butuhkan. Kita isi. Pertama-tama kita mengisi rongga yang muncul sehingga setelah melepas dinding kayunya. Lelehkan coklat lainnya. Dan tuangkan di atasnya. Golaskan seluruh permukaan. Tunggu pemadatannya, dan akhirnya formulir bisa dibuka. Es krim Snickers raksasa ini sudah siap. Faktanya, ini adalah salah satu palang terberat yang pernah kita buat. Bobotnya mencapai 200 kg, dan butuh waktu 5 hari untuk menyiapkannya. Mari kita buka dan lihat ke dalam. Halo semuanya, hari ini kita buat makanan McDonald's menjadi lebih besar dan banyak, yaitu kita buat Big Latte Classic, Deep Fries, dan Big Tasty. Ngomong-ngomong, posting apa burger McDonald's favorit Anda? Milik saya persis seperti Big Tasty ini. Seperti sebelumnya, ini akan sangat menarik. Ayo kita pergi. McDonald's bukanlah McDonald's tanpa paket-paket yang indah. Jadi mari kita ulangi, tapi dalam skala besar. Kita akan menggunakan jenis karton penggelombang ini, dan kita buka paket aslinya. Lalu ukur dimensi kotaknya, kita kalikan, dan transfer dimensi ini ke karton. Jika perlu kita potong. Dan di tempat-tempat yang tadi tekuk karton secara merata. Kita peras lem panas ini. Dan rakit kotaknya. Kotak untuk Big Tasty sudah siap. Jadi kita buat kotak kentang.
Ember plastik akan menjadi cangking besar untuk kopinya. Jadi kita buka tutupnya, dan kita pikir ini sangat cukup bagus. Dan kita diri dengan cat ini, dan hal pertama kita lakukan adalah cat ember plastik kuning ini. Dan dengan cat akrilik kita tutup potongan kartonnya. Letakkan tutup yang dicat beberapa ember kuning ini, kita lekatkan tulisannya, dan ini sangat mirip dengan gelas dari McDonald. Ini kotak untuk kentangnya, dan ini untuk Big Tasty-nya. Ngomong-ngomong, kita buat dari desain kotak lama. Mungkin dari luar sepertinya tidak terlalu sulit, tapi kita butuh 15 jam untuk buat seperti kotak ini. Hal pertama kita buat dalam kentang goreng ini, kita adalah kentang goreng yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita butuh kantong kentang, dan kita buka. Lalu kita mulai kupas. Kami buang kentangnya tanpa kulit ke dalam baskom dan lebih banyak lagi. Kita punya baskom yang penuh dengan kentang kupas, jadi mereka kotor. Jadi kita tuang ke dalam wastafel dan isi dengan air. Setiap kentang dicuci bersih dari kotoran. Dan semuanya kita lewatkan pertama kali, lalu kita hapus. Masukkan kentang yang benar-benar bersih dalam panci. Tuang air sehingga besar-besar menutupi kentangnya. Dan letakkan di atas buah pembakarnya. Kentang harus direbus. Tapi ternyata kita memiliki jenis yang salah. Kentang ini masak hingga lunak selama 7 jam. Tiriskan selebih air. Dan gunakan pendorong untuk ulangi kentangnya. Saat masak kurang lebih homogen, tambahkan garam yang cukup banyak. Lalu kita uleni. Bentuknya sangat tidak biasa. Tapi untuk direplikasi dalam skala yang lebih besar, kita ambil sudut besi ini. Di masing-masing dari mereka kita tuangkan minyak. Lalu olesi dengan kuas. Sekarang kita ambil kentang, tumbuk. Dengan tangan kita berikan tamping yang bagus dengan bantuan beberapa benda seperti pipa nih. Kita kirim buah ke freezer selama sehari penuh. Sementara itu kita buat kopi raksasa, dan ini kita butuhkan 14 liter susu. Kami buka botol dan tuangkan ke dalam panci besar. Kita letakkan di atas kompor. Dan ini perlu diperlanjaskan dalam 60 derajat Celcius. Sementara itu kita rawat biji kopinya. Mereka sudah dipanggang, yang tersisa hanya giling mereka. Jadi masukkan dalam penggiling kopi. Dan giling sedikit demi sedikit. Tuang kopi bubuk ke dalam panci lain. Dengan cara ini kita giling semua 18 gram biji kita. Tuang 5 liter di atasnya. Aduk. Lalu taruh di atas kompor. Tuang banyak gula ke dalam espresso besar ini. Lalu aduk lagi. Susunya sudah panas. Jadi kita ambil dan tuangkan ke dalam blendernya. Kami tutup dan kocok susu panas yang baik. Setelah prosedur ini, kita ubah menjadi warna busa dan kemudian kita masukkan busanya ke dalam besar beras. Setiap semua susu panas melalui blender ini. Lalu tempatkan saringan di atasnya. Kopi sudah mendidih, jadi kita keluarkan kompor dari dan tuangkan dalam gelas besar.
Pada titik ini latte raksasa kami sudah siap, sangat mirip dengan apa yang dari Ronald McDonald. Sekarang kita membuat Big Tasty raksasa. Ini terdiri dari saus Big Tasty, tomat, selada, bawang, irisan daging, keju mental, dan tentu saja roti. Ini akan kita mulai. Tambahkan ragi kering. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan tentu saja tepung. Kita ulek semuanya dan tambahkan lebih banyak tepung sampai adonan tidak lengket di tangan kita. Taruh di loyangnya. Pecahkan 1 telur dan tuangkan sedikit susu. Aduk. Dan jika adonan sudah mengembang, kita olesi dengan adonan ini. Taburi biji-bijian di atasnya. Dan dalam oven 200 derajat. Di depan ini kita katakan bahwa adonan ini sudah cukup. Kita buat base ganda dan memanggang roti seperti ini. Lalu kita kupas kertasnya. Dan potong menjadi 2. Ternyata sangat lembut. Jadi mari kita ubah irisan dagingnya. Di daging giling kita tambahkan bawang putih, cabai anti cabai, dan banyak garam. Dan kami campur rempah-rempah. Tapi ada sangat sedikit lemak daging giling. Dan potongannya 100.000 kering. Semua ini bisa diperbaiki dengan sepotong lemak babi ini. Potong kulit yang tidak perlu. Dan potong lemak babi beku menjadi irisan. Kemudian irisan juga. Dan potong menjadi kubus. Ini dia, masukkan kubus lemak. Dan diaduk lagi. Sekarang potongan dagingnya akan berair. Pindahkan semua daging cincang ke perkamen ini. Selesai. Kami kita panggang, jadi kita nyalakan. Tuangkan minyak di atas irisan daging dan olesi dengan tangan. Letakkan parutan panggang di atasnya dan balikkan. Kirim isi daging dan kita untuk padamkan api, lalu kita goreng tanpanya. Angkat irisan daging dengan spatula, lalu balikkan. Di sisi ini goreng 10 menit. Dan sudah siap. Mari kita beralih ke keju. Kami kita gunakan emmental untuk rasa dan mozzarella meleleh dengan baik. Jadi kita potong keju dengan bagian potongan kecil. Dan parut di parutannya. Semua keju tercampur rata, jadi kita bagi. Dan tuang menjalan pot. Kita parut di atas kompor. Setelah kita di atas kompor, kita aduk terus, tunggu keju meleleh. Kita siapkan cetakan, olesi nampan plastik dengan minyak. Tuang keju panas ini. Dan sebarkan di atas formulirnya. Lalu biarkan membeku. Jadi untuk sos Big Tasty-nya, peras 1 bungkus mayones, tambah paprika, dan lada hitam. Hancurkan bawang putih, kita kupas, cincang halus dan gosok dengan pisau.
Dan gosok dengan pisau di papannya. Kami lemparkan ke dalam saus juga, mustard Amerikanya juga. Potong lemon dan peras jusnya, pastikan untuk memiliki saus barbecue. Ini tidak semua. Hal terpenting yang tersisa adalah sedikit kecap cair. Aduk untuk terakhir kalinya, dan saus Big Tasty sudah siap. Dari sayuran kita membutuhkan tomat, selada gunung es, dan bawang. Potong menjadi 2 cincin ini. Kali ini bawangnya sangat pedas, lalu kita potong tomat. Jadi mari kita simpulkan. Kalau gitu mari kita kumpul Big Tasty besar ini. Terus potong keju di atas roti. Lalu potong potongan besar. Potong keju lagi. Lalu kita taruh tomatnya. Bawang. Lalu selada juga. Tuang semua saus di atasnya. Dan tutup roti bagian atas. Pada titik ini, bagian Big Tasty sudah selesai. Pada saat ini, kentang sudah beku. Kita bisa keluarkan. Dan keluarkan dari sudut besinya juga. Dan kita pikir bentuk ini sangat bagus. Kami letakkan panci besar di atas kompor. Kami juga butuh banyak minyak. Kami buka. Dan buat penggorengan besar. Dalam minyak panas ini kita celupkan saus kentang ini. Kita keluarkan dan letakkan di atas tisunya. Kita goreng juga sisanya. Mari kita lakukan dalam kotaknya. Selesai, kita buat menu raksasa McDonald ini. Semuanya butuh waktu 3 hari kerja. Dan menurut saya ternyata sangat mirip dengan aslinya. Mari kita coba semuanya. Saus kentang. Kita tidak memiliki kerang yang renyah seperti aslinya. Mari kita coba kopinya. Kopinya sangat enak, tapi ini sangat mirip dengan latte dari Mac. Dan akhirnya kita potong Big Tasty.